Sistem Necromancer, bab 341 sampai dengan 344. Bab 341, boneka tanah liat yang tulus. Mendengar kata-kata kurcaci itu, Wu Heng pun menjadi gugup. Hal aneh yang memaksa orang untuk mengatakan kebenaran, yang mirip dengan percakapan dengan orang mati milikku. Bedanya, beliau menanyakan tentang makhluk hidup, sedangkan beliau menanyakan tentang makhluk mati. Benda aneh ini akan sangat merepotkan jika digunakan pada diri sendiri. Jika masalah pihak lain terkait dengan beberapa rahasia Anda sendiri dan Anda menceritakannya secara langsung, maka masalahnya tidak akan sesederhana menangkap bajak laut. Apa masalah dengan Diakon Agung? Orin bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihatnya berpikir dalam-dalam. Wu Heng menggelengkan kepalanya dan terus mengobrol dan bertanya, kalau begitu, jika dia bertanya secara acak, bukankah akan sangat memalukan jika terjadi sesuatu? Olin tersenyum dan berkata, saya cukup gugup sebelumnya, tapi kemudian saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang asosiasi. Tidak ada pertanyaan pribadi. Ceritakan padaku apa yang kamu tanyakan. Wu Heng menyesap tehnya. Olin berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Kalaupun ada, itu tidak akan muncul di antara staf dan tim biasa. Investigasi semacam ini harus menjadi investigasi skala besar, dan investigasi tidak akan terjadi menjadi sangat rinci. Tentu saja, saya harus ditanya juga. Dia berkata langsung, pertanyaannya relatif mudah. Pertama, tanyakan kepada saya apakah saya memiliki kontak dengan bajak laut, dan kemudian apakah saya telah menjual informasi internal asosiasi, dan apakah saya telah melakukan sesuatu yang merusak reputasi asosiasi. Saya hampir mengundurkan diri. Oke, saya mengerti, kata Wu Heng. Keduanya sedang mengobrol. Saya belum pernah melakukan salah satu dari ketiga hal ini. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan bajak laut, jadi tidak apa-apa untuk mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Olin berpikir sejenak dan merasa bahwa Wu Heng baru saja pindah dan membunuh begitu banyak bajak laut satu demi satu. Di masa lalu, penyakit ini tidak seserius yang saya kira. Hanya 3 orang ini, banyak orang yang disaring dan gagal dalam pemeriksaan. Itu benar, Wu Heng setuju. Ada ketukan di pintu. Underwell membuka pintu dan melihat seorang anggota staf melihat ke sana. Dia merasa lega dan terus bertanya, bukankah asosiasi takut benda aneh tidak akan berpengaruh, atau adakah alat bantu yang bisa menghindari mengatakan yang sebenarnya? Kalau hanya 3 pertanyaan ini sebenarnya tidak menjadi masalah besar. Dong, sekalipun saya sudah melakukannya, tetapi tidak ada kesan di benak saya, jika tiba saatnya menjawab, saya akan mengatakan tidak. Hanya 3 ini, Wu Heng mengangguk, merasa sedikit lebih santai. Melihat Wu Heng duduk di dalam ruangan, dia berkata langsung, Diakon, silakan datang. Saya segera mempertimbangkannya dalam pikiran saya dan merasa bahwa saya masih harus pergi ke sana dan memeriksa situasinya. Staf cuti. Orin pun berdiri dan berkata, sepertinya giliranmu. Ya, Wu Heng mengangguk. Keduanya berjalan keluar ruangan bersama-sama. Olin kembali ke ruang tim, sementara Wu Heng berjalan menuju ruang kerja Diaken. Baru setengah jalan, kemudian dia melihat subdiakon elf, Sheila Gui, di depannya, bersandar di dinding koridor, dengan tangan terlipat di depan dada. Apakah kamu menungguku? Wu Heng bertanya. Sheila Gui memandangnya dan berkata, apakah Anda tahu tentang pemeriksaan itu? Saya tahu. Wu Heng berkata, kami berdua baru dipindahkan ke sini. Penting untuk menyelidiki para perompak. Apakah Anda masih perlu bertanya kepada kami? Sheila Gui juga terlihat sedikit serius dan berkata, asosiasi melakukan inspeksi acak di berbagai tempat setiap tahun. Diakon, setempat cenderung berada di satu arah. Utusan inspeksi khusus akan menanyakan ke arah ini, dan mereka tidak akan peduli apakah kita baru saja ditransfer. Hal ini juga perlu pemeriksaan tahunan. Wu Heng memandang peri kekanak-kanakan di depannya, apa maksudmu? Bagaimanapun, kami adalah wakil Diaken.
Kami dapat bekerja sama dan mencegah pihak lain menanyakan beberapa pertanyaan rahasia secara sembarangan. Wu Heng mengangkat alisnya. Tampaknya pihak lain cukup menolak metode pemeriksaan ini. Bagaimana cara bekerja sama? Saat Anda bertanya kepada pihak lain juga harus hadir. Jika pihak lain bertanya tentang sesuatu yang terlalu rahasia, sela dia dan bersikap lebih tegas. Sikap Shilagui terhadap dirinya sendiri telah banyak berubah. Sebelumnya, saya mendengar bahwa dia adalah seorang ahli nujum, dan saya hampir menghunus pedang saya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjaga dirinya sendiri dan tidak melakukan apapun secara sembarangan. Sekarang tampaknya dalam pergaulan, Shilagui masih lebih percaya pada dirinya sendiri. Mari kita bahas masalah ini secara pribadi. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang baik bagi Wu Heng. Berkolaborasi. Selama dia tidak menanyakan pertanyaan pribadi, Wu Heng tidak perlu khawatir. Apa rahasianya? Shilagui memutar matanya ke arahnya dengan marah dan berkata, kecuali pergaulan, semuanya bersifat pribadi. Mengapa kamu tidak bisa menoleh sekarang? Saya ingin bertanya lebih hati-hati untuk menghindari masalah ketika saatnya tiba. Shilagui mengangkat kepalanya, kalau begitu kamu setuju. Tentu saja, aku akan merasa lebih nyaman sekarang karena kamu mengawasiku. Shilagui berkata dengan marah, saya tahu. Keduanya mengobrol dengan cepat. Tanpa membuang banyak waktu, mereka berjalan menuju ruang belajar Diaken bersama. Mengetuk pintu pelan-pelan, dan setelah mendapat jawaban, langsung masuk. Di ruang kerja Diaken, ada 5 orang berdiri di sana. Diakon Imiro, asisten Moya, seorang pria paruh baya kurus mengenakan jubah penyihir ungu, dan 2 penyelidik asosiasi memegang buku rekor. Setelah memasuki ruangan, pria paruh baya kurus dan kedua penyelidik juga memandangnya pada saat yang sama. Sepertinya dia juga sedang menilai mereka berdua. Imiro berkata, ini adalah utusan inspeksi khusus dari asosiasi. Semua orang di asosiasi telah diperiksa, dan hanya kalian berdua yang tersisa. Wu Heng dan 2 lainnya memandang pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, ini adalah pertanyaan sederhana, jadi kedua wakil Diaken tidak perlu gugup. Keduanya masih tidak berbicara. Imiro berkata, Shilagui, kamu mulai duluan, Wu Heng kian akan menunggu di pintu sebentar. Shilagui, yang dipanggil, menoleh ke arahnya. Wu Heng berkata langsung, Diakon, saya adalah wakil Diaken asosiasi, dan saya juga ingin tinggal dan berhubungan dengan proses di bidang ini. Beberapa orang di ruangan itu menoleh. Imiro berpikir sejenak dan mengangguk, oke, Moya akan membawakannya kursi. Sebuah kursi dibawakan. Wu Heng duduk dan mengedipkan mata pada Shilagui, yang berada tepat di seberangnya untuk meyakinkannya. Shilagui juga meliriknya dan tidak merespon. Kemudian dia duduk di hadapan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu melirik Imiro dan Wu Heng. Biasanya, wakil Diaken tidak diperbolehkan bertahan dalam hal semacam ini. Lagi pula, beberapa wakil Diaken adalah jabatan kehormatan dan akan terlibat dalam banyak hal. Wu Heng ingin melihat prosesnya dan diizinkan untuk tinggal. Dapat dilihat bahwa Imiro sangat mementingkan Wu Heng ini. Pria paruh baya itu memandangi peri perempuan di seberangnya, dan dari cincin luar angkasa, dia mengeluarkan patung tanah liat berbentuk manusia dengan tangan terlipat di dada dan berlutut dengan satu lutut. Letakkan di tengah meja. Berkata, jika saatnya tiba, Anda akan merasa tubuh Anda sedang dimanipulasi. Jangan khawatir, jangan melawan, itu tidak akan berdampak apapun pada Anda. Wu Heng duduk di samping. Matanya juga tertuju pada boneka tanah liat itu. Boneka tanah liat tulus benda aneh. Kategori, benda aneh. Efek, melihat langsung ke target dan menjawab pertanyaan dengan jujur. Efek samping, pengontrol tidak akan bisa berkata-kata selama 1 menit untuk setiap pertanyaan. Deskripsi, benda gaib pendeta yang melambangkan keimanan yang tulus, memungkinkan target menjawab perkataan yang benar, dengan kecerdasan tinggi, ketahanan mental, dan kekebalan terhadap manipulasi benda gaib.
Sungguh suatu hal yang aneh. Lihat langsung ke sasaran dan jawab pertanyaan dengan jujur. Bukankah benar jika kamu menghindari pandangan tertentu, kamu tidak akan dimanipulasi? Kerugiannya adalah pengontrol tidak bisa berkata-kata selama 1 menit per pertanyaan. Pantas saja, biasanya hanya 3 pertanyaan yang diajukan, kalau tidak, stafnya banyak sekali, dan utusan inspeksi khusus tidak akan bisa buka mulut selama 10,5 hari. Apakah Anda memiliki kontak intelijen dengan para perompak? Pria paruh baya itu bertanya. Wu Heng juga segera menarik pandangannya. Bersiaplah untuk menghentikan atau merobohkan patung tanah liat jika ada pertanyaan buruk. Bab 342. Bab 342, apakah kamu punya dendam? Utusan inspeksi membuka mulutnya dan menanyakan pertanyaan pertama secara langsung. Silaros, yang duduk di sisi lain, berhenti sebentar dan menjawab tanpa ekspresi, tidak. Pria paruh baya itu terus bertanya, apakah Anda pernah menjual informasi internal asosiasi? Sheila Gui menjawab, tidak. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang merusak reputasi asosiasi? Masalah ini sebenarnya cukup luas. Wu Heng melirik Sheila Gui untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Tidak, jawab Sheila Gui lagi. Suas-huas-hua gelombang. Mengikuti jawaban Sheila Gui, kedua penyelidik yang berdiri di belakang mulai merekam. Meskipun saya tidak tahu apa yang saya tulis, saya dapat mendengar suara tulisannya. Melalui periode kontak ini, saya juga memiliki pemahaman umum tentang karakter Sheila Gui. Dia adalah orang yang relatif memiliki rasa keadilan, tidak seperti Wu Heng yang bergabung dengan asosiasi untuk mendapatkan identitas yang sah. Dia memiliki semacam citra heroik dalam perbuatan petualang. Selain itu, mereka juga lebih memperhatikan keadilan formal dan lebih memperhatikan peraturan perkumpulan. Apakah Anda secara salah melaporkan kelebihan Anda ketika Anda dipromosikan menjadi wakil Diaken? Pria paruh baya itu berbicara lagi. Wu Heng sedikit mengernyit. Menurut Kurcaci Ohlin, totalnya hanya ada 3 pertanyaan yang diajukan. Tetapi sekarang ada yang keempat. Apalagi sudah tidak ada hubungannya lagi dengan bajak laut, sebelum menanyakan apa yang terjadi sebelum menjadi Diakon Agung. Wu Heng melirik Imiro, dan melihat bahwa tidak ada perubahan pada orang lain dan dia tidak berbicara. Meskipun ini adalah pertanyaan keempat, pertanyaan ini menanyakan tentang hal-hal yang ada dalam asosiasi. Di bawah tatapan semua orang, Sheila Gui berbicara dengan tenang lagi, tidak. Akhir dari 4 pertanyaan, pria paruh baya itu mengambil sapu tangan dan menaruhnya di atas kepala patung tanah liat itu. Sapu tangan itu digantung untuk menutupi matanya. Tangan melambai untuk menunjukkan bahwa Silaros telah menyelesaikan pemeriksaan dan dapat meninggalkan tempat duduknya. Wajah Sheila Gui masih tanpa ekspresi. Berdiri dari kursi dan berjalan ke samping tanpa bersuara. Pria paruh baya terkena efek samping benda aneh. Total ada 4 pertanyaan, artinya dia tidak bisa berkata-kata selama 4 menit. Ruangan menjadi sunyi, senyap. Mata Wu Heng dan Sheila Gui bertemu, dan Sheila Gui menggelengkan kepalanya sedikit. 4 menit selesai. Pria paruh baya itu mengulurkan tangannya dan berkata, Wakil Wu Heng, duduklah di sini. Wu Heng berdiri, berjalan ke seberang dan duduk. Sheila Gui duduk di kursi di depan Wu Heng dan tampak seperti sedang menemaninya. Imiro tidak banyak bicara dan menyetujui dia tinggal. Apakah kamu siap? Tanya pria paruh baya itu. Wu Heng melirik Sheila Gui dan mengangguk. Tataplah mata patung tanah liat itu. Pria paruh baya itu berkata, lalu mengambil sapu tangan di kepala patung tanah liat itu. Saat dia melihat mata patung tanah liat itu, Wu Heng merasakan kekuatan spiritual memasuki pikirannya. Tetapi hanya pada saat dia bergegas maju, dia dihalangi oleh penghalang dan diisolasi dari lautan kesadaran spiritualnya sendiri. Tetapi Anda masih bisa merasakan dampaknya secara terus-menerus. Spesialisasiku penguatan kehendak telah berlaku. Memperkuat kehendak adalah kekuatan yang terbuka ketika seseorang mengambil inti mayat kepala besar. Menurut pendahuluan,
membangun penghalang kemauan untuk mencegah dan membongkar dampak negatif yang melanggar kemauan individu. Tampaknya efek kemampuan dari patung tanah liat juga merupakan efek negatif dari kemauan pribadi. Terlihat lurus seperti biasa, dia melirik pria paruh baya di seberangnya dari sudut matanya. Dia tampak tenang dan sepertinya tidak memperhatikan apapun. Kemudian, utusan pengawas paruh baya mulai bertanya, apakah Anda memiliki hubungan dengan bajak laut? Wu Heng terdiam sejenak, membenarkan bahwa dia memang tidak terpengaruh, dan merasa lebih santai. Menurut ekspresi membosankan, Sheila Gui, sebelumnya, dia menjawab dengan tenang, tidak. Apakah Anda pernah menjual informasi asosiasi kepada pihak luar? Tidak. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang merusak reputasi asosiasi? Tidak. Pria paruh baya itu tanpa sadar mengerutkan kening, lalu dengan cepat mengendurkan alisnya, dan terus bertanya, apakah Anda membuat klaim palsu tentang kebaikan Anda ketika Anda menjadi wakil Diaken? Benar saja, masalahnya sama dengan Sila Rose. Tidak, jawab Wu Heng. Belum lagi saya menjawab sendiri sekarang, meskipun saya benar-benar dikendalikan oleh benda aneh, saya tidak pernah secara salah melaporkan kelebihan saya. Semua itu adalah prestasi yang diperoleh dengan menangkap penjahat yang dicari. Meskipun sebagian besar dari mereka mengandalkan senjata modern untuk membunuh musuh, tidak peduli apa yang mereka gunakan, dan asosiasi tidak menetapkan bahwa senjata khusus harus digunakan untuk membunuh orang. Wu Heng merasa sedikit santai. Seandainya saya tahu bahwa tidak ada ancaman bagi saya tidak akan begitu khawatir sekarang. Setelah menjawab keempat pertanyaan, tunggu hingga pihak lain selesai bertanya. Keluarkan dirimu dari sini. Pria paruh baya mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia tidak memilih untuk mengakhirinya dan berbicara lagi, kamu berasal dari kerajaan Yeke. Pernahkah kamu melakukan eksperimen necromancy ilegal? Hati Wu Heng menegang. Masalah ini telah melampaui ruang lingkup asosiasi. Kontrol ekspresi Anda dan cegah pupil Anda berubah. Wu Heng masih menjawab dengan tenang, tidak, tidak. Alis pria paruh baya itu mulai terlihat berkerut. Bahkan menatap mata orang lain untuk melihat apakah mereka bertemu dengan patung tanah liat. Bagaimana seorang ahli nujum, yang duduk di posisi wakil diakon asosiasi di usia yang begitu muda, bisa begitu mematuhi aturan? Bagaimana ini bisa terjadi? Berpikir dalam benaknya, dia bertanya lagi, apakah Anda melakukan sesuatu yang melanggar pedoman asosiasi? Rumput gelombang. Wu Heng mengutuk dalam hatinya. Pertanyaan ini terlalu luas. Utusan lapangan, bahkan Diaken, Imiro, tidak berani mengatakan bahwa dia bertindak sepenuhnya sesuai dengan pedoman. Orang ini bermusuhan dengan dirinya sendiri. Mencoba membuat diri Anda memberikan jawaban yang memberatkan. Wu Heng hanya ingin menjawab, tidak. Sila Gui langsung berdiri, menutup mata patung tanah liat itu, dan berkata, utusan khusus inspeksi mengenal Wu Heng. Mengapa pertanyaannya begitu tepat sasaran? Interogasi dihentikan. Wuo gelombang. Inspektur khusus paruh baya jatuh ke dalam kondisi afasia. Dia tiba-tiba berdiri, matanya melebar, dan dia tidak bisa membuka mulut. Tetapi matanya melotot dan wajahnya memerah, menunjukkan bahwa dia sangat marah. Kedua penyelidik yang berdiri di belakang masih merekam kejadian tersebut. Tidak punya niat untuk berbicara atau melakukan intervensi. Apa yang kalian lakukan? Imiro berkata dengan nada memarahi, lalu berkata, pemeriksaan kalian berdua sudah selesai. Minta maaf kepada Pak Kalemah. Hilagui membungkuk dan meminta maaf, maaf, utusan khusus Inspektur Kalemah. Pria paruh baya itu masih sedikit marah. Imiro langsung berkata, oke, kalian berdua turun. Akan ada beberapa perubahan dalam staf asosiasi baru-baru ini, dan kalian akan bergiliran memimpin asosiasi. Ya, mereka berdua memberi hormat dan langsung keluar. Bergegaslah menjauh. Wu Heng berkata, terima kasih. Meskipun saya tidak terpengaruh oleh efek benda aneh tersebut, saya masih cukup tersentuh karena Sheila Gui membantu saya. Dia segera menutup mata Kiwu dengan gerakan yang bersih dan rapi.
Terima kasih atas kesepakatan kita, kata Sheila Gui dan terus bertanya, apakah Anda kenal utusan inspeksi khusus? Belum pernah melihatnya. Lalu kenapa dia menanyakan begitu banyak pertanyaan padamu? Wu Heng juga sedikit aneh tentang ini. Saya juga meragukan tujuan pihak lain. Cara dia mengajukan pertanyaan jelas untuk membuatnya mengungkapkan beberapa kejahatan. Apa yang akan terjadi jika kita gagal dalam pemeriksaan hari ini? Wu Heng bertanya. Sheila Gui berpikir sejenak dan berkata, saya mungkin akan diselidiki, tapi saya pasti akan diskors untuk jangka waktu tertentu. Suspensi. Alis Wu Heng masih berkerut. Sheila Gui tersenyum dan berkata, apapun yang terjadi, kami telah lulus ujian, dan itu merupakan hal yang baik. Memang benar. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, aku akan mengundangmu ke kedai untuk makan siang, sebagai cara berterima kasih padamu karena telah membantuku. Tidak apa-apa, mari kita rayakan bahwa kita lulus inspeksi. 6 menit selesai. Utusan inspektorat sembuh dari afasia. Wajahnya masih sedikit merah, dan dia berkata dengan serius, Diakon Imiro, anggota asosiasi harus bekerja sama dalam pemeriksaan, dan menyela serta mencampuri adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Imiro melirik ke pihak lain dan berkata, saya akan menghukum mereka berdua. Inspektur Kalema dapat yakin tentang hal ini. Penalti. Gangguan dalam pemeriksaan, ini pelanggaran peraturan yang serius. Imiro menoleh padanya dan berkata, pertanyaan utusan khusus tidak boleh melibatkan kehidupan pribadi dan rahasia, jika tidak, orang yang diperiksa berhak menolak menjawab. Anda tidak tahu ini, kan? Mata pria itu sedikit menyipit, apakah menurut Anda ada yang salah dengan pertanyaan saya? Jangan lupa, Anda dan asosiasilah yang mengajukan penyelidikan internal. Penyidik sudah mencatatnya. Kalau ada masalah, kita bisa minta atasan untuk mengkajinya. Pria itu mendengus dingin dan melanjutkan, besok saya akan memeriksa file anggota dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Bisa. Pria itu menyingkirkan patung tanah liat itu dan langsung meninggalkan ruang kerja. Kedua penyelidik juga menutup buku catatannya, membungkuk dan pergi. Ruang publik. Beragam makanan mewah dibawa keluar dan dihidangkan di depan mereka berdua. Sheila Gui bertanya, makan saja sedikit, tidak perlu memesan terlalu banyak. Ini adalah suguhan yang langka bagimu, silakan makan lebih banyak. Wu Heng berkata dengan sopan dan melanjutkan, efek dari benda aneh itu cukup istimewa, dan mirip dengan saya yang meminta mayat. Sheila Gui berkata, benda aneh semacam ini termasuk dalam kategori tambahan dan tidak banyak berguna dalam pertarungan sebenarnya. Memang benar, mengatakan kebenaran di medan perang tidak ada gunanya. Benda aneh semacam ini tidak mengontrol tubuhmu, tapi memungkinkanmu menjawab pikiranmu yang sebenarnya. Jika tidak mau, kamu bisa dengan mudah memecahkannya tanpa melihat mata patung tanah liat itu, atau dengan menutup matamu. Kata Sheila Gui, benar, itu adalah pengaturan asosiasi, jika tidak, item langka ini akan sulit digunakan pada anggota tim biasa. Bab 343. Bab 343, Anda dapat berpartisipasi ketika Anda punya waktu. Sejujurnya, agar hal aneh ini bisa berdampak, diperlukan kerja sama manusia. Dengan kata lain, asosiasi menetapkan bahwa semua anggota harus bekerja sama, jika tidak, tidak ada yang akan duduk di sana dengan jujur dan menatap langsung ke mata patung tanah liat tersebut. Selama tidak ada kerja sama, akan sulit mencapai hasil. Biayanya tidak mahal, hanya 1 menit hening per pertanyaan. Yah, tidak ada gunanya mengatakan itu. Wu Heng setuju. Sheila Gui mengambil sepotong daging dan mengunyahnya di mulutnya, dan melanjutkan, pemeriksaan ini sebenarnya memiliki beberapa manfaat bagi kami. Bagaimana mengatakan, bukan apa-apa. Sekalipun kita lolos pemeriksaan kali ini, itu akan tertulis di arsip. Kita akan terbantu ketika kita dipromosikan menjadi diaken di masa depan. Sheila Gui mengangkat matanya dan melirik ke arahnya. Penunjukan diakon bukan sekadar akumulasi prestasi, perilaku dan kelulusan inspeksi keduanya sangat penting.
Sifat manusia sulit dikendalikan. Saya bilang saya tidak mau, apakah Anda percaya? Setelah membicarakan tentang pemeriksaan, Wu Heng menemukan topik baru. Jika Anda hanya mengumpulkan prestasi, posisi diakon dari asosiasi akan ditempati oleh beberapa orang dengan efektivitas tempur tinggi. Ini memberinya waktu tertentu untuk menjalankan dunia zombie. Wu Heng terus menatapnya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi diaken? Mungkin di beberapa tempat, sebuah geng yang menyamar sebagai sebuah asosiasi dapat dibentuk. Ini bukan hal yang baik untuk berbagai tempat. Tidak percaya. Kalaupun lolos pemeriksaan awal, akan sulit memastikan bahwa nantinya tidak akan terpengaruh oleh faktor lain. Mengapa kamu tidak mencari asisten? Sheila Gui berkata, tidak ada kandidat yang cocok. Saya sudah membalas surat, dan seseorang akan datang setelah beberapa saat. Dia membunuh orang-orang di desa pertambangan dan hampir mengambil alih tubuh Wu Heng. Misalnya, Yat, diakon kota Blackstone, merancang konspirasi untuk memperpanjang hidupnya. Apa kamu tidak mau bisa menjadi diaken, duduk di asosiasi, dan memiliki status kedua setelah penguasa kota? Saya tidak percaya ada orang yang tidak mau duduk di posisi ini. Petik 2. Dia benar-benar tidak terlalu tertarik pada diaken. Posisi wakil diaken sepertinya cukup cocok untuk saya. Saya tidak punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan kalaupun ada, itu dilakukan oleh asisten saya. Itu benar. Wu Heng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, temukan seseorang yang bisa kamu percayai. Pulau Harta Karun bukanlah tempat yang aman. Tetapi itu juga merupakan salah satu aspek. Saya melihat Anda membawa 2 pelayan kemanapun Anda pergi, jadi Anda sangat takut akan bahaya. Sheila Gui melirik kedua sosok yang berdiri di samping. Berbeda dari profesi lain, efektivitas tempur seorang necromancer sebagian besar berasal dari pembantu necromancernya. Hal berikutnya adalah serangan mantra dan peralatan. Apakah kamu iri? Lain kali kamu membunuh penjahat yang dicari, aku akan membantumu berubah menjadi kerangka, dan kamu juga bisa bertindak sebagai penjaga dengan mengikutimu. Sila mengerutkan bibirnya dan berkata, terima kasih. Aku tidak terbiasa jika ada orang yang mengikutiku kemana-mana, dan mereka masih undead. Kamu masih muda dan belum mengetahui manfaat dari pelayan undead. Aku bisa menjadi nenekmu. Hei gelombang. Kenapa kamu masih mengumpat? Keduanya makan dan langsung keluar dari kedai. Mari kita berjalan menuju asosiasi bersama-sama. Kembali ke kantor dan ruang belajar. Enyer sedang berbaring di meja, menyisir bulu burung hantu. Weyer, apakah kamu sudah makan? Makan. Enwil menjawab dan bertanya, Tuan, apakah pemeriksaannya berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik, tidak terjadi apa-apa. Itu bagus. Wu Heng duduk di depan meja dan berkata, akan ada beberapa perubahan dalam staf asosiasi baru-baru ini. Ketika Anda melakukan sesuatu, petugas kerangka akan bersama Anda. Jernih. Petugas kerangka Underwale saat ini adalah Blood Axe, seorang prajurit monster level 14. Dia tinggi dan membawa kapak perang bergagang panjang. Fire Blade level 12 yang asli diberikan kepada wanita bajak laut Philippa. Wu Heng melanjutkan, ngomong-ngomong, tidak ada yang memberitahumu, jadi kamu harus diperiksa, kan? Tidak, apakah saya membutuhkannya juga? Saya tidak tahu. Jika Anda diberitahu bahwa Anda perlu diperiksa, jangan pergi dulu. Baik, guru. Wu Heng duduk di ruang belajar kantor dan mengobrol sebentar dengan Underweyer, lalu langsung pergi. Keluar dari asosiasi dan melihat sekeliling. Pergi langsung ke Konsorsium Lambang Ular di seberang asosiasi. Konsorsium Lambang Ular, ruang VIP. Pria berpakaian formal membungkuk dan berkata, selamat siang, tamu yang terhormat. Wu Heng menyerahkan lambangnya kepada pihak lain. Lihatlah komisi yang saya keluarkan, apakah Anda sudah melihat hasilnya? Tamu yang baik, staf membungkuk dan keluar ruangan. Setelah beberapa saat, saya kembali lagi. Berkata, tamu, kami telah mengumpulkan untukmu mayat pandai besi level 12,
mayat naga terbang level 13, dan bangunan formasi tungku api. Wu Heng mengangkat alisnya. Koleksi kedua jenazah itu tidak ada yang istimewa. Lagi pula, saya sudah lama tidak ke sini. Tetapi peleburan api selesai lebih cepat dari jadwal. Saya telah memesan total 2 bangunan formasi, tungku api dan sumur elemen air. Salah satunya adalah tungku untuk peleburan logam, dan yang lainnya adalah sumur untuk mengembunkan unsur air di udara menjadi air minum. Oke, di mana semuanya? Anggota staf mengeluarkan sachet dari ruang penyimpanan dan berkata, para tamu, mayat, dan bangunan semuanya ada di sini. Apakah menurut Anda kita dapat membawanya pergi dengan mudah? Wu Heng sebenarnya tidak memiliki ruang penyimpanan yang begitu besar. Dia langsung berkata, pinjamkan saya sachetnya dulu dan saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda besok. Anggota staf berkata langsung, tamu, saya akan mengatur seseorang untuk kembali bersama Anda dan menunggu Anda mengeluarkan isinya dan mengembalikannya kepada kami. Juga, staf melanjutkan, tamu, Anda masih perlu membayar 6.750 koin perak untuk menyelesaikan transaksi ini. Oke. Wu Heng mengeluarkan uang yang sesuai. Setelah staf menyimpannya, selain sachet yang diserahkan, juga ada uang kertas yang di atasnya terdapat gambar kepala ular berwarna ungu. Pendahuluannya berbunyi, tamu, dalam setengah bulan, kami akan mengadakan lelang akhir tahun di kapal pesiar. Jika Anda punya waktu, Anda dapat berpartisipasi di dalamnya. Akan ada harta karun, senjata terkenal, atau beberapa barang langka untuk dijual. Lelang. Dunia ini juga memiliki hal ini. Bisakah semua pelanggan berpartisipasi? Tentu saja tidak. Hanya tamu yang volume transaksinya mencapai bagian tertentu yang memenuhi syarat, dan tidak lebih dari 30 orang di Treasure Island. Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya. Wu Heng mengambil bungkusan itu dan pergi. Konsorsium Lambang Ular mengatur agar seorang anggota staf mengikutinya menuju kediamannya. Kembali ke tempat tinggal Anda. Setelah berbicara dengan Mini, Wu Heng langsung pergi ke dunia zombie. Datang ke ruang terbuka, mengeluarkan mayat dan tungku besar yang diukir dengan pola, kembali ke Pulau Harta Karun, dan mengembalikan bungkusan itu kepada staf. Setelah menyimpan sachetnya, pihak lain membungkuk dan pergi. Kembali ke dunia zombie, Wu Heng memandangi 2 mayat di ruang terbuka. Jenazah si pandai besi ditaruh di peti mati, sedangkan jenazah naga terbang dibungkus dengan tikar jerami besar. Suruh kerangka itu meletakkan kedua mayat itu di samping. Lepaskan teknik budak tulang. Pandai besi kerangka, level 12. Kerangka naga terbang, level 13. Bab 344. Bab 344, biarkan dia turun, diperbarui hari ini, sakit kepala. 2 kerangka berdiri dari daging cincang, mengguncang tubuhnya dan berjalan ke samping. Menghitung yang ada di depanku, ada total 5 kerangka pandai besi dan 5 kerangka naga terbang di area pabrik lama. Jumlah skeleton blacksmith tidaklah sedikit. Di kota kecil di dunia lain, jumlah tersebut cukup untuk mempertahankan operasional toko blacksmith. Sedangkan untuk kerangka naga terbang, meski sudah berjumlah 5, namun cara bertarung naga terbang di medan pertempuran masih berbasis menjatuhkan bom. Cara bertarungnya agak sederhana. Meskipun saya juga berpikir untuk memperluas beberapa metode pertempuran baru, belum ada terobosan besar. Memang cara termudah dan paling efisien untuk membunuh gerombolan zombie dan menjatuhkan bom anjing malas. Jadi, hal ini sudah berlangsung selama ini. Kedua kerangka itu berjalan ke samping, dan Wu Heng mengarahkan pandangannya ke tungku api. Tidak lama kemudian, sebuah derek datang. Wu Heng melirik tungku di dekatnya dan berkata, ini tungku. Saya perlu menaruhnya di pabrik untuk melebur logam. Dimengerti. Qi Hancai setuju. Apakah tidak ada masalah di pasar? Wu Heng bertanya. Tungku api ditempatkan di lokasi yang dipilih, dan emas yang dilebur dikirim dan dituangkan ke beberapa titik tungku. Dimengerti. Qi Hancai setuju dan mengeluarkan walkie-talkie untuk menjelaskan tugasnya.
Sepertinya hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah melihat sekilas, Wu Heng mengambil walkie-talkie dan menekan tombol komunikasi. Qi Hancai, datanglah ke belakang pabrik. Wu Heng melanjutkan, pandai besi kerangka akan bekerja di sini mulai sekarang dan meningkatkan produksi peluru besi padat. Saya tidak bisa memahaminya sedikit pun, tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ini seperti tangki air logam yang sangat tebal. Tidak lama kemudian, Qi Hancai berjalan dengan cepat. Oh, tidak masalah, ada banyak ruang di pabrik itu. Seluruh tungku berbentuk benda silinder berwarna hitam besi dengan diameter lebih dari 3 meter, dengan cekungan elips berdiameter 1 meter di tengahnya. Hubungkan tungku api dan bergegas menuju gudang di area pabrik. Masih banyak bangunan pabrik yang kosong, sebaiknya dimanfaatkan apa? Wu Heng berkata, apakah bangunan pabrik yang saya minta Anda persiapkan terakhir kali sudah siap? Dia sedikit mengernyit. Saya kira juga begitu. Qi Hancai mengangguk dan melanjutkan, saya mendapat beberapa emas dan inti mayat kemarin. Saya akan meminta seseorang membawanya. Efek khusus yang dihasilkan bangunan bergantung pada pola-pola ini. Dapatkan mobil, bawa ini ke sana, lalu mintalah seseorang mencium 500 gram emas. Untuk digunakan nanti, Wu Heng dan Qi Hancai berjalan kembali bersama. Setelah kerangka pandai besi juga dipindahkan. Bagian samping dan atasnya diukir dengan rune yang rumit dengan ukiran yang dalam. Ditambah dengan bentuknya yang bulat, lebih terlihat seperti altar. Qi Hancai mengikuti dan menjawab, tidak, kapten yang dari militer datang lagi kemarin dan ingin berbicara dengan Anda tentang pertukaran peralatan militer dengan makanan. Anda tidak ada di sana pada saat itu, jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak punya rencana untuk melakukannya, sesuaikan harganya. Wu Heng menunggu di kamar sebentar, dan Qi Hancai mengirimkan emas dan inti mayat. Setelah berjalan mendekat, dia melihat kedua kerangka dan kemudian ke tungku besi hitam. Menerima, Yang Long membicarakan masalah ini lagi. Mengapa mereka sangat ingin menjual sesuatu? Apakah mereka benar-benar kekurangan makanan? Setelah melihat sekilas, dia menoleh ke belakang dan bertanya, apa instruksi Anda? Aktifkan efek pola. Selama Anda punya makanan, Anda bisa menukarnya dengan apapun yang benar-benar Anda butuhkan. Tiba di pabrik, mengenakan pakaian anti tusukan dan walkie-talkie yang tergantung di dadanya, dia terlihat agak tampan. Makanan adalah satu-satunya label harga saat ini, dan tidak ada yang lebih penting daripada makanan. Wu Heng mengangkat alisnya. Memiliki pengalaman dengan pola formasi, Bone Burial Ground, Wu Heng tidak terkejut. Tidak perlu menyesuaikan harga. Wu Heng berkata langsung, emasnya sedikit di atas 5 kg. Kali ini ada lebih banyak perak, lebih dari 20 kg. Sedangkan untuk inti mayat, ada 3 inti mayat tingkat pertama dan 1 inti mayat tingkat kedua. Apakah ada tempat penampungan yang menjual inti mayat sekunder? Inti mayat level 2 dijual oleh militer. Tidak, sebuah perusahaan bernama Mighty Shelter Exchange, kudengar mereka menanam bahan peledak untuk meledakkan zombie yang menyimpang. Pengaturan sebelumnya memang merupakan solusi. Qi Hancai juga tersenyum dan berkata, dia berinisiatif untuk memberitahuku, dan bahkan menjual bahan peledaknya. Rasanya seperti dia ada di sini untuk beriklan. Cukup pintar, Wu Heng mengumpulkan semua emas, perak, dan inti mayat, dan melanjutkan, dalam 2 hari ke depan, kami akan memproduksi lebih banyak peluru besi padat, dan kemudian jalan di kabupaten ini akan dibuka. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk mempercepatnya. Keduanya mengobrol sebentar. Qi Hancai terus menjalankan bisnisnya sendiri, dan Wu Heng juga kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng mengirim inti mayat ke ruang alkimia, dan kemudian langsung turun ke bawah. Enyer sedang memberi makan burung hantu kecil di lantai pertama, sementara Mini sedang membersihkan vas di rak. Melihat Wu Heng turun, kedua wanita itu menyapa secara serempak. Burung hantu kecil itu juga menoleh dan berkicau 2 kali. Wu Heng mengangguk dan bertanya, Weiyer,
apa yang terjadi dengan asosiasi? Tidak apa-apa. Tidak terjadi apa-apa setelah kamu pergi. Jika tidak terjadi apa-apa pada sore hari, aku akan kembali. Yah, tidak apa-apa. Wu Heng masih sedikit khawatir. Utusan inspeksi khusus tidak menemukan kesalahannya dan pergi mengincar Underwhale. Sekarang tampaknya pihak lain juga tidak melakukan ini. Minnie meletakkan vas di tangannya dan bertanya, tidak ada kabar dari Philippa. Ini semua tentang membeli barang dan mempersenjatai bajak laut. Wu Heng mengangguk, baiklah, perhatikan lebih lanjut. Bagus, sudah makan malam. Wu Heng kembali ke ruang belajar. Lepaskan kedua hantu itu dan biarkan mereka melakukan urusannya sendiri. Saya juga duduk di meja, memikirkan kejadian hari ini. Utusan inspeksi adalah posisi fungsi khusus di asosiasi. Awasi dan periksa asosiasi di berbagai tempat dan temukan beberapa mata-mata yang ditempatkan di asosiasi tersebut. Saya yakin saya belum pernah bertemu pria paruh baya ini. Mengapa dia begitu ditargetkan ketika orang lain bertanya kepada saya? Apakah Anda punya dendam? Atau itu juga ditujukan pada karir saya? Dua tebakan muncul di benak saya. Salah satunya adalah dia memiliki dendam terhadap dirinya sendiri. Mungkin dia adalah teman dari orang yang dia bunuh. Tipe kedua adalah stereotip profesi necromancer. Dalam pertanyaan tersebut disebutkan apakah ada eksperimen necromancy yang pernah dilakukan, dan jelas lebih fokus pada necromancy. Tetapi tujuan pihak lain juga jelas. Bermaksud untuk menangguhkan dirinya dari jabatan diakon agung dengan memberikan jawaban yang tidak menyenangkan. Carilah peluang dan periksa tujuannya. Lagi pula, aku punya banyak musuh. Anda tetap harus melihat apa tujuannya. Dong-dong gelombang. Berpikir dalam pikiranku, ada ketukan lembut di pintu. Suara Minnie terdengar, Tuan, air mandinya sudah siap. Wu Heng berdiri, membuka pintu dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Keesokan harinya, asosiasi. Wu Heng duduk di ruang kerja dan menguap, sambil membalik-balik pemberitahuan buronan terbaru. Jumlah hadiah Philippa telah mencapai 650 koin perak, yang hampir sama dengan jumlah hadiah untuk buronan tingkat keempat, hanya saja tidak ada layanan berjasa tingkat ketiga. Jumlah hadiah meningkat, yang meningkatkan popularitasnya di kalangan bajak laut. Ini juga meningkatkan risikonya sendiri. Bahkan jika asosiasi tidak menangkapnya, beberapa tentara bayaran dan pemburu hadiah akan mengincarnya. Levelnya rendah dan bounty-nya tinggi. Siapa yang tidak tergerak? Setelah duduk sebentar, ada ketukan di pintu. Underwhale membuka pintu, dan asisten Diaken, Moya, mengintip ke dalam melalui celah pintu. Wakil Wu Heng, utusan inspeksi khusus akan pergi ke ruang arsip hari ini untuk memeriksa berkas. Jika Anda punya waktu, silakan menemaninya, kata Moya. Biarkan diri Anda menemani orang lain memeriksa file. Dia masih ingin memeriksa file. Anda dapat memeriksanya jika perlu. Saya pergi, apa yang harus saya lakukan? Wu Heng terus bertanya. Kamu hanya perlu menemaninya ke sana. Moya menutup pintu dan melanjutkan, bagaimanapun, dia adalah utusan inspeksi khusus asosiasi, dan dia masih harus muncul di permukaan. Sheila Gui terlalu berterus terang, jadi Diaken bertanya kamu untuk menemaninya. Oke, saya berjanji tidak akan memukulnya. Moya memutar matanya ke arahnya dan berkata, di sana, di bagian arsip, jangan terlambat. Asosiasi tidak akan mengatur siapapun, dan mereka tidak bisa masuk. Ngomong-ngomong, namanya Kalemah. Bagus. Moya pergi, Wu Heng mengemasi barang-barangnya dan mengikutinya keluar. Ruang arsip. Utusan inspeksi paruh baya kemarin dan dua penyelidik sudah menunggu di depan ruang arsip. Melihat Wu Heng berjalan mendekat, pria paruh baya itu tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya kembali normal. Wakil Diakon Wu Heng. Utusan khusus pengawasan Kalemah. Wu Heng tersenyum. Oke, jangan buang waktu. Wu Heng mengangguk, melirik staf di belakangnya, mengeluarkan kunci, dan membuka ruang arsip. Di ruangan gelap, terdapat deretan rak arsip kayu.
Pria paruh-baya itu masuk dan mulai memeriksa sesuai dengan waktu dan personel asosiasi. Wu Heng berdiri tidak jauh dari situ, mengawasinya melakukan pemeriksaan. Saya berpikir sejenak dan menempatkan sensor tak kasat mata jauh di belakang. Pihak lain juga seorang penyihir. Agar tidak ketahuan oleh pihak lain, dia meletakkannya sejauh mungkin agar dia bisa mengabaikan file yang dilihat oleh pria paruh-baya itu dan isinya yang dicatat oleh kedua penyelidik. Kembali ke posisi pintu. Tonton konten file pihak lain melalui perspektif sensor. Terlihat bahwa pihak lain telah melihat file anggota asosiasi lainnya. Juga termasuk diriku dan Sheila Gui. Tunggu sampai tengah hari. Pria paruh-baya itu baru saja keluar dari ruang arsip. Masih serius, saya sudah selesai memeriksa. Wakil diakon bisa mengurus urusannya sendiri. Wu Heng meminta staf untuk mengunci pintu. Oke, kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah berbicara, mereka pergi ke arah yang berbeda. Setelah berpisah, Wu Heng langsung pergi ke ruang kerja Diaken dan melaporkan apa yang terjadi di sini kepada Imiro. Kembali ke ruang belajarnya lagi. Duduklah sejenak dari pergaulan. Wu Heng meninggalkan asosiasi dan kembali ke kediamannya. Katakan sesuatu pada Mini dan langsung pergi ke dunia zombie. Ruang terbuka di luar gedung asrama. Jujurlah, kata Wu Heng langsung. Skeletal naga terbang, yang terus memutar tubuhnya, menjadi sedikit tenang dan berdiri di tanah. Wang Cenggang dan yang lainnya mengambil beberapa aksesori cetakan 3D dan merakitnya ke dalam rongga dada kerangka naga terbang. Zhang Qi memegang gambar itu dan berdiri di bawah untuk memberikan instruksi. Majalah cetakan dikumpulkan sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke dalam dada naga terbang. Seperti mainan plastik besar, memenuhi rongga dada sepenuhnya. Kelihatannya mirip dengan gambar, dan majalah serta petinya terpasang erat. Zhang Qi menyeka keringat di dahinya. Dia menoleh ke Wu Heng dan berkata, "Yang mulia, jika Anda membungkusnya dengan lapisan kulit lain, itu akan lebih kuat." Wu Heng tampak cukup puas. Meskipun warnanya agak mewah, namun pengerjaannya sangat bagus. Bahan ini lebih ringan dan dapat diisi dengan lebih baik, karena jauh lebih kuat daripada kotak kayu. Ya, lumayan. Wu Heng mengangguk. Zhang Qi juga tersenyum. Wu Heng terus berkata kepada Qi Hancai, mintalah penyamak kulit untuk membuat beberapa mantel terbungkus malam ini, dan ujilah besok untuk melihat apakah berhasil. Baik, Qi Hancai mengangguk. Masalah ini sudah selesai. Wu Heng terus berjalan mengelilingi pasar. Melihat ke tempat penampungan tempat saya datang untuk bertukar perbekalan. Tunggu sampai Anda selesai berbelanja. Kembali ke asrama dan melepaskan Xiao Xiao dan Glenda lagi. Xiao Xiao pergi menemui Zhao Yanqiu. Wu Heng mengeluarkan kamus dan mengajari Glenda beberapa kata dan bahasa di dunia ini. Matahari sore masih menyilaukan. Sebuah kereta datang berderit ke Beacon Street. Di sebuah kedai di sudut jalan, pintunya terbuka, dan dua gadis berpakaian minim sedang bersandar di pintu, memandangi pelanggan yang lewat. Kereta perlahan mendekat. Mata gadis itu langsung berbinar dan dia menatap kereta itu. Begitu seseorang turun, dia akan segera menerkamnya dan menunjukkan kekuatannya. Kereta berhenti di kedai. Kalema, mengenakan jubah ungu, keluar dari kereta ditemani para pengawalnya. "Tamu, apakah Anda memerlukan layanan? Hanya dengan melihat Anda saja sudah membuat saya penuh energi." Yang lain mengeluarkan cangkirnya sendiri dan berkata, "Apakah kamu mau segelas anggur susu segar? Atau aku bisa minum milikmu?" Begitu kedua wanita itu mendekat, mereka langsung dihentikan oleh penjaga. Terhuyung, Kalema masuk ke kedai tanpa ekspresi dan langsung menuju lantai 2. "Kamu tetap di luar," kata Kalema. Penjaga itu mengangguk dan menjaga pintu. Kalema langsung membuka pintu dan masuk. Ruang privatnya tidak besar, dengan meja kayu bundar dan 4 kursi. Di seberang pintu kamar, duduklah kapten kapal kargo ketika dia datang. Utusan khusus Inspektur Kalema. Kapten berdiri dan memberi hormat sambil tersenyum. Kalema memberi isyarat diam.
Yang terakhir mengeluarkan alat isolasi suara dan meletakkannya di tengah ruangan. Tirai tipis-tipis membungkus ruangan dan menghalangi transmisi suara. Tuan Kalema, Anda pasti membawa kabar baik, bukan? Kapten duduk kembali, senyuman di wajahnya tetap tidak berubah. Kalema duduk di hadapannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kabar baik. Orang ini sangat bersih, dan tidak ada pertanyaan tentang dia yang ditemukan. Senyuman sang kapten tiba-tiba membeku, dan dia mengerutkan kening dan berkata, dia adalah seorang ahli nujum, dan dia telah dipromosikan satu demi satu. Bagaimana mungkin tidak ada masalah? Apakah Anda memiliki kekhawatiran, atau Anda tidak puas dengan kondisi kami? Kalema melirik ke pihak lain dan berkata, apa yang saya janjikan kepada Anda akan terlaksana secara alami, tetapi yang saya katakan adalah dia tidak ada masalah, yaitu dia benar-benar tidak ada masalah. Kamu tidak bertanya padanya apakah dia pernah melakukan eksperimen necromancy. Seorang ahli nujum pasti akan melakukannya. Ditanya, dia belum melakukannya. Bagaimana dengan mencuri mayat dan bereksperimen pada benda hidup? Saya juga bertanya tentang hukum kerajaan, tapi itu belum dilakukan. Ini, kapten juga terdiam sejenak, bagaimana ini mungkin? Begitulah adanya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kapten itu mengerutkan kening dan melanjutkan, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk menurunkannya dari posisi ini.